Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, kita dengar firman Tuhan untuk mengarahkan diri kita pada doa-doa kita ya. Pagi hari ini kita mau bahas siapa sih yang peduli sama kita dalam permasalahan hidup kita. Kita kan butuh jawaban atau solusi hidup. Hari makin kesini bukan makin mudah. Dengar berita-berita, ada satu perjuangan di tahun depan yang harus kita lakukan di bidang ekonomi yang gak gampang. Nah, kita perlu sosok yang sangat peduli dalam hidup kita. Mungkin kita sendiri adalah orang yang harus peduli dengan sesama kita sendiri ya. Mari kita lihat firman Tuhannya. Saudaraku, kita dengar firman Tuhan. Di Matius 8 ayat 2 dan 3 ada orang yang sakit kusta gitu. Pasti dia ingin punya solusi di dalam hidupnya ya. Udah gak enak hidupnya. Ya saudara paham ya orang kusta bagaimana penderitaannya. Dia berkata gini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, inilah pergumulan manusia ya. Dia ingin mendapatkan solusinya di dalam hidupnya atas permasalahannya, sama dengan kita juga. Hari ini Allah akan memberikan solusi kepada kita. Kepada siapa? Kita harus berteriak, minta tolong. Di sini Tuhan sangat terlihat sekali bahwa dia sangat peduli sekali sama orang yang minta tolong. Dia tidak terlalu melihat latar belakang yang begitu rupa, asal percaya kepada dia tolong untuk mendapatkan solusinya ya. Jadi pengalaman orang sakit kusta ini, kalau ingin lebih detailnya apa yang terjadi, kita bisa lihat di Injil lain di Markus 1 ayat 39 45, saudara bisa lihat Lukas 5 ayat 12 sampai 16 ya. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah sosok yang sangat peduli dengan orang yang berharap pada dia. Saudara bisa lihat tadi ya. Orang yang sakit kusta ini, dia berteriak begitu rupa gitu ya. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Hari ini, siapa yang punya pergumulan, siapa yang sedang ingin mendapatkan satu solusi, datang pada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Saudara bisa berteriak seperti orang yang sakit kusta ini ya. Kalau melihat alur ceritanya, latar belakang si kusta, saya nggak terlalu lihat apakah dia ini suka persekutuan atau orangnya bagaimana gitu, apa suka baca Alkitab atau ada masalah nggak sama temen komselnya, nggak terlalu terlihat. Yang terlihat dia butuh pertolongan. Tuhan Yesus sangat tergerak hatinya dengan belas kasihan. Karena Tuhan Yesus sangat peduli dengan orang susah. Saya tidak tahu saudara, saya sendiri susah gitu, punya banyak pergumulan. Tapi saya bersyukur Tuhan saya sangat peduli pada saya. Dan saya baca Tuhan Yesus sangat peduli sama jemaat yang berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus sangat peduli dengan komsel-komsel, dengan satelit-satelit, dengan keuangan, dengan yang sakit, semuanya. Firman Tuhannya berkata seperti ini saudara. Kalau dibaca di Markus 1 ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan
Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saya hanya melihat orang yang kusta ini datang kepada Yesus, berteriak minta tolong. Sama seperti kita pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kepada Tuhan yang sangat peduli pada pendoa-pendoa pagi hari ini, yang mau berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi saudaraku, bersyukur sekali kita punya Tuhan yang sangat peduli pada jemaat. Kita ini sekarang adalah sebagai orang yang membutuhkan jawaban atas semua masalah kita. Kalau membaca media sosial, dengar TV apa gitu, kita lihat ini Indonesia ataupun banyak orang tidaklah mudah hidupnya di depan. Tentang perekonomian tentunya. Harga-harga mungkin bertambah. Coba mari kita datang senantiasa kepada Yesus yang peduli dengan kerendahan hatinya. Maksud saya, kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan percaya full kepada Yesus. Percaya 100%. Jangan pernah berhenti berdoa karena merasa tidak datang jawabannya kan udah lama nih, udah doain kok nggak sembuh-sembuh ya, nggak ada kayak perubahan. Tenang saudaraku, bersabarlah. Jangan ada hati, wah udah lama nih nggak ada perubahan, saudara saya nggak berubah, gereja saya sepertinya nggak berubah. Datang pada Yesus yang sangat peduli itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Saya percaya sekali apa yang dirasakan oleh si kusta mendapatkan jawaban itu pun terjadi pada kita karena Tuhan Yesus mau mati buat kita, mau berdarah-berdarah gitu ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ringan tangan saudaraku, peka sekali terhadap keperluan kita apapun. Dia sangat senang kalau kita senantiasa berdoa seperti pagi ini. Dia senang sekali. Jadi janganlah lupa datang pada Tuhan pagi hari, kita sama-sama berdoa pagi hari. Mengapa kadang kita tidak peka akan hal ini, saudara? Banyak orang hanya berdoa sepintas. Kalau diberi tugas saja, maaf saya bicara demikian. Yesus, saudaraku, rela dianiaya, ditolak, dikhianati agar kita boleh memperoleh kepedulian Yesus yang besar. Jadi jawabannya, datanglah kepada Tuhan yang sangat peduli pada kita pagi hari ini. Tuhan bilang di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Mari pagi hari ini saudaraku, kita datang kepada Tuhan, kepada Yesus, karena dia adalah jawaban hidup kita. Mari kita siapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa.